Salam anak-anak. Sekarang kita belajar film dari Animalia yang terakhir, yaitu vertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang atau hewan yang bertulang punggung. Nanti kita akan pelajari dari 5 kelas vertebrata yang meliputi ciri-cirinya masing-masing. Kita lanjutkan. Jadi vertebrata atau hewan bertulang belakang terdiri dari 5 kelas, yaitu Pisces, contohnya ikan. Amfibia, contohnya adalah katak. Kelas reptilia, contohnya ular. Kelas Aves, contohnya burung. Dan kelas mamalia, contohnya adalah singa. Itu adalah beberapa contoh, dan masih banyak contoh yang lain dari kelas-kelas tersebut. Kita lanjutkan. Ya, untuk kelas Pisces atau ikan itu sebenarnya ikan itu ada ikan yang tidak berahang. Contoh ini adalah dari kelas Agnatha, di ikan yang tidak berahang. Contohnya adalah ikan lamprey. Ikan ini ada yang hidup di air laut dan ada yang hidup di air tawar. Lihat ini bagian mulutnya tidak ada rahangnya. Mulutnya ada duri gigi-gigi yang tajam, bisa melukai ikan yang lain. Kemudian untuk Pisces, selain ikan yang tidak berahang, ada juga ikan yang bertulang rawan, atau bahasa biologinya adalah chondrites. Di ikan ini tulangnya bersifat rawan, dilunak. Contoh dari ikan yang bertulang rawan chondrites adalah ikan hiu dan ikan pari. Ya, ciri-ciri dari ikan bertulang rawan, penutup tubuhnya adalah kulit dengan sisik plakoid dengan kelenjar mukus. Jadi ikan ini seperti kulit yang halus, ada kelenjar licin, ada kelenjar mukusnya. Kemudian rangka terdiri dari tulang rawan, alat gerak sirip, di hiu memiliki sirip, alat bernafas insang karena hidupnya di air. Kemudian ikan bertulang rawan ini memiliki 2 ruang jantung, yaitu satu atrium dan satu ventricle atau bilik. Tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan yaitu internal di dalam tubuh betina. Kemudian cara berkembang biak adalah bertelur. Habitat air laut, di ikan pari, ikan hiu habitatnya di air laut. Suhu tubuhnya termasuk poikiloterm atau berdarah dingin.
karena suhunya berubah-ubah menyesuaikan suhu lingkungannya. Kemudian kelas Osteichthyes dari Pisces ini ada 3 tadi, Agnatha, Zonthites, dan yang ketiga adalah Osteichthyes atau ikan betulang keras. Jadi tulang-tulangnya keras. Ya. Jadi ikan betulang keras atau betulang sejati, penutup tubuhnya berupa sisik, rangka tulang keras, alat gerak sirip, alat bernapas insang, ruang jantung 2. Tempat terjadinya pembuahan adalah eksternal di air, ya. Di sperma dan sel telur ketemunya di air. Habitat di air, suhu tubuh poikiloterm, berdarah dingin, suhunya berubah-ubah menyesuaikan dengan lingkungannya. Contoh Osteichthyes atau ikan betulang keras, ya, ada ikan mujahir, ikan lele, dan ikan mas. Itu memiliki tulang yang keras. Kemudian kelas amfibia. Jadi tadi Pisces, sekarang yang berikutnya adalah kelas amfibia. Contohnya adalah yang termasuk amfibia ada katak hijau atau Rana sp, salamander, bufo atau frog. Di bufo itu kalau musim penghujan itu banyak juga mengeluarkan suara. Ini adalah beberapa contoh dari amfibia. Apa ciri-ciri amfibia? Penutup tubuhnya adalah kulit, rangka tulang keras, endoskeleton karena rangkanya di dalam tubuh, alat gerak kaki, sepasang kaki depan, kaki belakang. Ini amfibia yang sudah dewasa, ya. Kalau masih berudu larva belum memiliki kaki. Kemudian alat bernafas, ya, ketika masih larva berudu itu bernafas pakai insang. Setelah dewasa jadi katak itu bernafas dengan paru-paru. Memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Tempat terjadinya pembuahan fertilisasi adalah eksternal, artinya pembuahannya terjadi di luar tubuhnya. Sperma dan sel telur bertemu di air. Cara berkembang biak, bertelur atau ovipar. Habitat air, suhu tubuh poikiloterm, berdarah dingin. Berikutnya adalah kelas reptilia atau hewan melata. Beberapa contoh dari reptilia ada buaya, ular, kura-kura, termasuk tokek, cicak itu juga termasuk reptilia. Apa ciri-ciri dari reptilia? Jadi penutup tubuhnya reptilia adalah sisik, rangka tulang keras, alat gerak kaki untuk buaya, tapi kalau ular tidak memiliki kaki, ya. Alat bernafas paru-paru, ruang jantung 4, 2 atrium dan 2 ventrikel. Tetapi antara 2 ventrikel kanan dan ventrikel kiri sekatnya masih berlubang, sehingga antara CO2 dan O2 masih bercampur di darah hewan reptilia ini. Tempat terjadinya pembuahannya atau tempat fertilisasi adalah di dalam tubuh, ya. Ini maksudnya di dalam tubuh, internal, ya, salah ketik. Kemudian cara berkembang biak ovipar, ada beberapa yang ovovivipar, bertelur melahirkan. Ya, contohnya adalah ular anaconda itu ovovivipar, di bertelur terus
cangkangnya pecah di dalam, terus keluar dalam bentuk ular kecil. Habitat di darat, suhu tubuh termasuk Poikilotherium, berdarah dingin. Kelas berikutnya adalah Aves. Contohnya ada burung, ya, ini bagian-bagian burung. Ya, selain burung ada unggas, ayam, termasuk ayam, itik itu termasuk kelas Aves. Apa ciri-ciri dari kelas Aves? Ya, ini masih contoh. Ada burung merpati, ada burung onta, burung hantu, elang, pinguin, ya, itu termasuk Aves. Ciri-ciri Aves, penutup tubuhnya adalah bulu, kemudian rangka tulang keras, alat gerak sepasang sayap dan sepasang kaki, alat bernafas paru-paru, ruang jantung terdiri dari 4, 2 atrium dan 2 ventrikel. Kalau untuk Aves ini ventrikelnya sekatnya sudah sempurna, antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri sekatnya sudah tidak berlubang-lubang lagi, sehingga CO2 dan O2 tidak bercampur di dalam darah. Tempat terjadi pembuahannya adalah internal, ini maksudnya di dalam tubuh betina, ya. Di tempat terjadinya pembuahan atau fertilasi internal di dalam tubuh hewan betina. Cara berkembang biak Aves ini adalah bertelur atau ovipar. Habitat di darat. Suhu tubuhnya ini adalah berdarah panas homoiterium, karena suhunya tubuh tetap tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Yang terakhir dari kelas vertebrata adalah kelas mamalia. Kenapa disebut mamalia? Karena memiliki kelenjar mamai yang betina menyusui anaknya. Ini beberapa contoh dari kelas mamalia, ada Platypus, walrus, ada kelelawar, ada kijang, citah, zebra, dan yang lain. Ciri-ciri dari kelas mamalia, penutup tubuhnya adalah berupa rambut, rangka tulang keras, memiliki alat gerak 2 pasang kaki, kecuali pada kelelawar itu antara kaki sepasang dengan sepasang yang lain ada selaputnya, bisa untuk terbang. Alat bernafas menggunakan paru-paru. Ruang jantung ada 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventrikel. Tempat terjadinya pembuahan adalah internal, di dalam tubuh betina. Jadi sperma dan sel telur bertemunya di dalam tubuh hewan betina. Cara berkembang biak atau bereproduksi dengan melahirkan atau vivipar. Habitat di darat. Suhu tubuh homoiterium, berdarah panas. Suhunya tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Ya, ini khusus untuk sebenarnya mamalia terdiri dari beberapa ordo. Yang kita pelajari beberapa ordo yang khusus, nanti yang lain bisa dibaca sendiri. Yaitu mamalia bertelur. Ya, pada umumnya mamalia itu melahirkan, tapi ada mamalia yang bertelur, yaitu monotremata, dalam bahasa biologinya monotremata. Contohnya adalah Platypus. Ini kayak hewan berparuh, mamalia berparuh ini. Ya, ini bisa bertelur, Platypus.
Berikutnya mamalia berkantong. Marsupialia. Nah, contohnya adalah kanguru. Jadi pada waktu lahir langsung di kantong, berkembang di kantong. Selain kanguru ada walabi ya juga termasuk marsupialia. Ya, demikian untuk vertebrata. Ini ada sedikit pretest, bisa dicoba sendiri ya. Oke, saya kira cukup untuk materi vertebrata. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.